Yang pertama kita akan bahas adalah jenis penelitian kuantitatif, yang kedua definisi operasional, dan yang terakhir adalah teknik-teknik sampling. Halo semuanya, selamat datang di Lab Hatta. Di video kali ini kita akan melanjutkan video-video sebelumnya tentang playlist tutorial skripsi. Mengenai jenis penelitian, dalam metode kuantitatif kita bisa bagi secara umum menjadi dua. Yang pertama observasional dan yang kedua adalah eksperimental. Yang observasional, kita sebagai peneliti murni hanya mengobservasi aja. Kita nggak melakukan perlakuan apapun kepada subjek-subjek penelitian kita. Ada beberapa jenis penelitian observasional. Yang pertama cross-sectional, yang kedua case control, yang ketiga adalah cohort. Supaya lebih mudah paham, coba kita langsung aplikasikan aja ke judul skripsi kita yang udah kita bikin di minggu-minggu lalu, yaitu judulnya pengaruh aktivitas fisik terhadap kadar HbA1c pada lansia dengan DM tipe 2 di Panti Jompo Kota X. Kalau kita pengen ngebuat penelitian ini dalam bentuk cross-sectional, yang kita perlu lakukan adalah kita datang ke Panti Jompo, kita ambil 100 orang secara random. Nah, dari 100 orang itu kita coba tanyain, kamu aktivitas fisiknya seperti apa? Dan juga kita ambil darah untuk kita cek HbA1c-nya. Ketika kita mengerjakan itu dalam satu waktu, maka kita ngebuat penelitian yang jenis penelitian itu adalah cross-sectional. Kalau kita mau ngebentuk ini ke dalam bentuk case control, yang perlu kita lakukan adalah kita datang dulu, habis itu kita ukur dulu HbA1c-nya. Lalu kita bagi mereka ke dalam dua kelompok. Kelompok yang DM dan juga kelompok yang tidak DM. Dari kelompok yang DM, kita coba tanyakan aktivitas fisik mereka. Dari kelompok yang non DM, kita juga coba tanyakan aktivitas fisik mereka. Lalu coba kita compare. Coba kita bandingkan antara kelompok yang diabetes, yang HbA1c-nya tinggi, dan juga kelompok yang tidak diabetes. Ini karena case control itu kita mulai dari variabel terikatnya. Kita mulai dari case, dari kontrol, dari penyakitnya terlebih dahulu. Bukan dari exposure atau bukan dalam satu waktu. Cuman kekurangannya adalah pada penelitian case control ini kita rentan terjadi yang namanya recall bias. Apalagi subjek kita misalkan pada kasus ini adalah orang-orang lansia. Rentan mereka untuk lupa. Oke, yang terakhir adalah cohort ya. Kalau kita mau ngebentuk ini dalam bentuk cohort, kita akan mulai dari aktivitas fisiknya. Kita akan mulai dari variabel bebasnya. Kita akan tanya dari subjek-subjek penelitian kita, bagaimana sih aktivitas fisiknya? Dari kelompok-kelompok dengan berbagai aktivitas fisik, kita ikutin selama rentang waktu tertentu, misalkan dalam 3 bulan. Lalu dalam 3 bulan itu baru kita lakukan pengukuran kadar HbA1c. Dari ketiga jenis penelitian tadi, yang paling bagus adalah penelitian cohort. Kenapa cohort? Karena kalau kita bicara tentang cross-sectional, kita nggak bisa menentukan sebab akibat. Karena kita hanya melihat subjek penelitian kita itu pada satu waktu itu. Kita nggak ngikutin subjek penelitiannya. Kalau kita bicara mengenai case control itu ada risiko recall bias. Ya, kalau kita bicara tentang aktivitas fisik, 3 bulan yang lalu mungkin orang udah pada mulai lupa. Nah, di cohort ini kedua faktor tadi nggak ada. Jadi kita bener-bener ngikutin pasien, cuman masalahnya adalah pada penelitian cohort ini kita perlu memfollow up subjek penelitian dalam jangka waktu yang panjang. Nah, untuk mengakali ini kita kenal yang namanya cohort retrospektif. Kita biasanya menggunakan dokumen-dokumen yang bisa dipercaya, misalkan rekam medis atau buku catatan yang memang sudah terstruktur. Misalkan Panti Jompo punya rekapan khusus yang membahas mengenai aktivitas fisik, nah itu bisa kita gunakan tuh. Kita bisa gunakan untuk melihat aktivitas fisik dari subjek penelitian itu dalam 3 bulan terakhir sampai hari ini seperti apa. Jadi nanti kita ketika datang, kita udah bisa tinggal ngelihat HbA1c aja. Nah, itu yang kita sebut dengan cohort retrospektif. Nah, selanjutnya ada jenis penelitian eksperimental. Pada penelitian eksperimental ini kita melakukan manipulasi. Misalkan ada 150 orang nih, kita bagi mereka ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama kita suruh melakukan aktivitas fisik ringan. Kelompok kedua kita suruh melakukan aktivitas fisik sedang. Kelompok ketiga kita suruh melakukan aktivitas fisik berat. Kita ikutin terus selama 3 bulan. Setelah 3 bulan kita lakukan pemeriksaan HbA1c. Nah, itu yang kita sebut dengan studi eksperimental. Kenapa? Karena setiap kelompok kita tentukan sendiri, kita random sendiri, lalu kita suruh dari setiap kelompok untuk melakukan sesuatu. Itu yang kita sebut dengan eksperimen. Metode eksperimental ini lebih superior atau lebih bagus dari metode observasional. Nah, selanjutnya mengenai definisi operasional. Apa itu definisi operasional? Jadi di definisi operasional ini kamu coba menjelaskan variabel-variabel yang nanti akan menjadi variabel penelitian kamu. Kamu coba jelaskan definisinya tuh apa sih sebenarnya. Jadi di definisi operasional kamu coba jelaskan semua variabel-variabel yang akan kamu bikin secara detail. Kamu jelaskan, ini variabelnya variabel apa nih? Variabel bebas kah, perancu, atau variabel terikat? Lalu kamu jelaskan juga ini definisinya apa sih? Misalkan aktivitas fisik. Oh, aktivitas fisik ini definisinya seperti ini. Lalu aktivitas fisik ini nanti bakalan diukurnya gimana sih caranya?
dengan wawancara terstruktur. Oke. Menggunakan kuesioner apa? Kuesioner IPAC misalkan. Lalu di kuesioner itu apa aja yang akan kita ukur? Kita jelaskan. Oh, durasi, kita akan mengukur frekuensi dan juga jenis aktivitas fisiknya. Alat ukurnya kita juga jelaskan tadi ya, pakai kuesionernya. Habis itu kita jelaskan juga skalanya. Ini yang penting nih. Kita jelaskan skalanya. Oke, kita akan bahas mengenai skala-skala ukur ya. Yang pertama kita bahas mengenai numerik. Numerik itu dia bentuknya angka. Kayak misalkan 70, 60. Jadi kita bisa melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian. Karena dia bentuknya angka. Gampang kan? Yang kedua ordinal. Nah, ordinal ini bedanya dengan numerik. Dia angkanya udah kita kelompokkan. Misalkan dia kurang dari 600 nih. Kita kelompokkan sebagai rendah. Kalau dia antara 600 sampai 299, kita kelompokkan sebagai sedang. Kalau dia lebih dari 3000, kita kelompokkan sebagai tinggi. Nah, dia ada stratanya, ada kelasnya, ada urutannya. Nah, itu kita sebut dengan ordinal. Contoh lainnya misalkan tingkat pendidikan. Ada SD, SMP, SMA. Nah, itu kan dia berstrata tuh ya. Naik, naik, naik. Itu berarti dia jenis ordinal juga. Yang terakhir adalah nominal. Nominal ini mirip seperti ordinal, tapi dia nggak ada stratanya. Kayak misalkan negara. Ya mungkin ada subjek penelitian kita yang dari Indonesia, dari Malaysia, dari Brunei, atau dari negara lain. Nah, negara ini kita nggak menstratakan, tapi ini kita anggap sesuatu yang sama. Atau contoh lainnya adalah jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Atau contoh lainnya makanan favorit. Ya, ada orang yang makanan favoritnya nasi goreng, ada orang yang makanan favoritnya mungkin mie goreng. Ini kita anggap sebagai sesuatu yang sama, bukan sesuatu yang strata. Nah, lanjut ke definisi operasional. Ketika kita udah tahu skala ukurnya, kita jelaskan juga nih kategori-kategorinya seperti apa. Misalkan ordinal, tadi kita bagi menjadi ini. Dan ini harus ada referensinya. Kalau misalkan dia bentuknya kuesioner, biasanya udah ada pengklasifikasian seperti ini. Ya, misalkan usia kita tulis nilai satuannya apa? Apakah mau menggunakan tahun, bulan, hari? Ya, kalau usia biasanya pakai tahun. Ya, jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Kan cuma 2 ya. Kadar HbA1c apa yang kita gunakan satuannya? Nilai persen misalkan. Nah, kalau teman-teman ada variabel-variabel lain, coba teman-teman list variabel-variabel apa yang nanti akan teman-teman kumpulkan dan juga akan teman-teman analisis dalam penelitian teman-teman. Nah, yang terakhir kita akan bahas mengenai metode-metode sampling. Kenapa harus ada sampling? Teman-teman, kita nggak mungkin melakukan penelitian itu kepada semua orang, kepada seluruh populasi. Nggak mungkin. Jadi kita perlu sampel yang harapannya sampel itu bisa merepresentasikan dari keseluruhan populasi yang pengen kita teliti. Nah, untuk metode sampling secara umum ada 2. Ada yang dia probability dan juga non-probability. Nah, yang probability itu kita melakukan pengacakan. Kita melakukan randomisasi untuk populasi-populasi yang masih dalam jangkauan kita. Yang pertama simple random sampling. Jadi simple random sampling ini kita menggunakan software ya. Misalkan ada 100 orang, kita mau cuma mengambil 30. Ya, kita masukkan ke dalam software sehingga nanti software itu menentukan 30 orang dari 100 orang ini siapa aja yang masuk. Nah, itu simple random sampling. Nah, yang kedua stratified random sampling. Jadi kita menstratakan dulu nih orang-orangnya sebelum kita melakukan sampling. Misalkan di penelitian kita kan kita membahas mengenai aktivitas fisik ya. Kita bagi dulu orang menjadi 3 aktivitas fisik. Nah, dari setiap aktivitas fisik, ya misalkan aktivitas fisik rendah kita ambil 30. Aktivitas sedang kita ambil 30, aktivitas berat kita ambil 30 juga. Tapi pengambilan 30 dari setiap strata ini kita melakukan secara random menggunakan software. Nah, itu adalah stratified random sampling. Nah, selanjutnya ada cluster sampling ya. Misalkan pada kasus kita ada banyak panti jompo yang pengen kita jadikan subjek penelitian. Nah, kita coba sampling aja, kita langsung random dari 10 panti jompo yang ada ini. Kita random, oh ternyata muncul nih panti jompo A dan juga panti jompo B yang akan kita lakukan sebagai lokasi penelitian kita. Tapi buat mengacaknya juga kita harus menggunakan software atau menggunakan alat yang dia bisa menentukan secara random. Nah, selanjutnya ada non-probability sampling. Nah, non-probability ini lebih subjektif ya, karena kita sebagai peneliti bisa menentukan sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan pengalaman kita. Yang pertama convenience sampling. Jadi convenience sampling ini peneliti memilih subjek-subjek penelitian yang mudah dan tersedia dengan murah sehingga penelitiannya bisa mudah dilakukan. Selanjutnya ada kuota sampling. Nah, di kuota sampling ini kita cuma batasin kuotanya ada 30 nih ya. 30 orang pertama yang datang itu yang menjadi subjek penelitian kita. Selanjutnya ada snowball sampling. Nah, dari snowball sampling ini orang yang kita jadikan subjek penelitian, dia merekomendasikan orang berikutnya yang akan kita
dijadikan subjek penelitian juga. Nah, itu namanya snowball sampling. Ya, dari jenis sampling ini tentunya setiap jenis sampling memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tapi memang secara umum probability sampling itu jauh lebih baik karena kita lebih mengharapkan hasil yang random dan juga hasil yang dia bisa mengeliminasi variabel-variabel perancu yang mungkin tidak kita identifikasi sebelumnya. Cuman itu kembali dari tujuan penelitian teman-teman. Kalau tujuan penelitian teman-teman itu mungkin sebagai studi pendahuluan, mungkin non-probability sampling sudah cukup untuk menjadi jenis metode sampling yang teman-teman pilih. Oke, mungkin segitu untuk video kita kali ini. Aku Muhammad Tata Hakim dari Lab Hatta. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.